Baik, adik-adik sekalian. Jadi ini pertemuan ke-13. Insya Allah ini menjadi pertemuan terakhir Bapak di kelas Anda. Bapak berharap ini pertemuan 13, tiga pertemuan terakhir. Bapak harapkan Anda nanti sudah bisa belajar mandiri ya. Belajar mandiri, nanti tinggal mencari bahan, referensinya, materinya, dan seterusnya. Tinggal dikembangkan sendiri di produk bahan ajarnya gitu. Kemudian silahkan dikembangkan, dicari. Nanti insya Allah per pertemuan tetap Bapak update untuk barcode, tetap Bapak kirimkan per pertemuan sampai pertemuan terakhir. Jadi perlu dicatat atau diingat bahwa pertemuan ke-16 itu adalah finalnya waktu terakhir Anda mengirim. Jadi ketika pertemuan 16 terakhir, maka Bapak berharap produknya sudah dikirim. Ya, karena semakin cepat Anda mengirimkan produk pembelajaran Anda, ingat Anda berarti punya tiga tugas sama Bapak toh. Ada 3 tugas, itu batas deadline-nya adalah pertemuan ke-16. Jadi Bapak berharap Word-nya dalam bentuk buku ajar, dalam bentuk Word dokumen, kemudian dalam bentuk PDF e-book-nya, dan terakhir adalah produk pembelajarannya. Itu dikirim paling lambat maksimal pertemuan ke-16. Berarti 3 minggu lagi dari sekarang ya. Karena semakin cepat Anda memasukkan tugas Anda, maka insya Allah semakin cepat juga keluar nilainya ya. Jadi Bapak berharap lebih cepat lebih baik, segera memasukkan nilai, segera memasukkan tugas Anda. Nanti insya Allah Bapak akumulasi dengan tugas, kehadiran dan sebagainya, termasuk diskusi kelompok Anda. Nanti insya Allah akan Bapak segera nilainya akan segera Bapak distribusikan. Oke, baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Bapak tanya dulu gimana, sudah jangan-jangan sudah ada yang 90% produknya. Sudah hampir jadi. Atau masih jalan di tempat? Nah, Bapak berharap sudah jadi ya, sudah fix ya. Baik, hari ini apa janji Bapak kemarin? Apa-apa yang Bapak belum ajarkan? Bapak lupa-lupa ingat nih. Kemarin video sudah, slideshow sudah ya. Slideshow sudah. Kemudian ini ya kemarin ya materinya untuk KKI ya. Kelas 7. Welcome. Oke. Video kemarin sudah, slideshow sudah ya. Oke. Baik, Bapak lanjutkan. Selain 3 opsi tadi, video, kemudian slideshow, Anda juga bisa menambahkan di menu utama itu aplikasi atau istilahnya tambahan dari flash, file flash ya. Ekstensi file flash itu adalah SWF. Jadi kalau kita bicara file flash itu SWF, maka Anda harus punya dulu filenya, file SWF-nya. Jadi file SWF itu ada sekalian, bisa berupa file gambar, video dalam bentuk video, animasi, bisa juga berupa file yang dalam hal ini untuk mempercantik tampilan Anda. Oke, Bapak contohkan ya untuk SWF. Tapi perlu diingat, SWF itu sendiri, kalau Anda menggunakan SWF, adik-adik sekalian, maka catatannya adalah Anda harus punya flash player di laptop Anda. Ya, aplikasi Adobe Flash Player itu harus terinstall. Itu install aja nanti di Google, cari. Untuk melihat apakah kita punya file flash atau terinstall Adobe Flash Player di laptop kita, adik-adik sekalian. Anda coba kita cek untuk memasukkan file flash itu, klik ikonnya adalah yang huruf F ini ya, warna merah dengan tulisan F ini, klik sekali, muncul seperti ini ya. Kalau Bapak lihat di galerinya, ya ini galerinya. Galeri ini adik-adik sekalian ada 4 file bawaan dari autoplay. Ketika Bapak pilih salah satu seperti ini, oke. Nah, ketika ada filenya seperti yang Anda lihat di tampilan Anda, ada kayak bumi berputar, maka berarti otomatis di laptop Anda itu flash player-nya terinstall. Ya. Ketika file flash ini jalan. Tetapi kalau ada tulisan bahwa tidak bisa dijalankan, error dan sebagainya, maka di laptop Anda itu belum ada aplikasi flash player. Cari dulu ya caranya. Oke. Ini contoh, kalau Bapak kemudian ternyata punya koleksi flash yang bisa Bapak gunakan untuk di menu utama. Ini Bapak delete dulu ya. Delete. Oke. Bapak masukkan flash, Bapak punya koleksi file flash kayaknya tadi. Oke, ini. Oh ya, ini punya ya, dokumen. Sebentar, saya
di live picture ya. Nah ini SWF. Ini saya beberapa punya file flash ya. Contoh kalau file flash yang saya ingin tampilkan menjadi tampilan di menu utama supaya animasinya, ini saya punya ikan di akuarium. Oke, ini ada sekalian. Ketika saya klik seperti ini tampilannya begini ya. Ini bagian ini animasi ya yang dari file flash yang biasanya mirip dengan video adik-adik, tapi dia filenya flash atau SWF. Ketika saya coba share preview ini, Anda bisa melihat tampilan flashnya seperti ini adik-adik sekalian. Jadi gambar ikan ya, ikan yang ikan akuarium seperti itu ya, ikan di akuarium. Jadi tampilannya seperti ini untuk flash ya. Kalau kita ingin mempercantik tampilan hiasan-hiasan kita di sini, bisa saya gunakan, misalnya saya mempunyai file flash seperti ini contoh. Saya tinggal masukkan aja lagi adik-adik sekalian. Misalnya saya punya line ya, ini ada line, ada 2 line-nya, coba saya masukkan dua-duanya. Oh sorry, cuma bisa minta 1. Oke, ini seperti ini contoh, ini adalah garis line yang dibuat dari flash. Jadi animasinya seperti ini adik sekalian. Saya bisa menambahkan untuk mempercantik di menu utama seperti ini misalnya. Nah, contoh. Oke, jadi ini animasi ya adik-adik sekalian ya. Oke, contoh seperti itu ya. Nah, jadi ini file-file flash ya adik-adik ya. Anda bisa mencari di download sendiri di internet dan seterusnya. Yang penting ingat, ekstensi filenya SWF ya, ekstensi filenya SWF. Oke, ini contoh saya sudah punya di menu utama seperti ini. Jadi ketika saya preview, oke, seperti ini. Mulai, selamat datang yang belajar. Oke, ini animasi flashnya sudah muncul, gambar ikan di akuarium dan ada garis yang warna orange atau yang seperti itu. Oke, adik-adik sekalian, saya close previewnya. Kita lanjutkan ya, audionya belum ya. Audio, perhatikan. Untuk audio adik-adik sekalian, untuk audio itu dia otomatis mau di page manapun nggak ada masalah. Misalnya ke cover nih, saya ke cover. Kemudian saya pilih untuk audio itu di di project ya, perhatikan. Untuk memasukkan audio, pilih project, kemudian pilih audio. Oke, muncul seperti ini. Ya, silahkan kita bisa mencari file audio kita ya. Audio itu bisa MP3, bisa file OGG. Kalau bawaan autoplay, ekstensi filenya namanya OGG ya, ini OGG. Ini ketika saya klik ini bunyi, ini juga bunyi. Oke. Ada 3 file OGG atau file musik dari bawaan autoplay itu ya. Ada 3 seperti ini. Ketika Anda punya file MP3, adik-adik sekalian perlu diingat, ketika Anda punya file MP3, maka usahakan berikan tanda centang atau contreng di sini. Bagian bawah ini, perhatikan. Show all file ini, Anda contreng untuk bisa melihat file MP3 Anda. Ya, jadi perhatikan, cari file MP3 Anda dengan cara memberikan tanda contreng pada show all files. Ya, show all file. Jadi tanda contrengnya di situ. Ketika Anda pilih show all file, maka semua file MP3 Anda akan muncul. Kalau tidak, maka file yang muncul itu hanya ekstensi OGG saja. Seperti ini. Ya, maka tolong perhatikan ketika MP3-nya mau muncul, centang show all file. Oke, saya pilih salah satu file ini misalnya. Ini oke. Saya pilih musiknya ini, ada ini satu ya, satu musik. Kalau Anda pun bisa masukkan musik 2. Catatan Bapak sudah ingatkan, kalau memasukkan audio di dalam produk pembelajaran Anda, usahakan jangan audio itu orang bernyanyi, ya. Tapi lebih kepada instrumen, ya, instrumen. Mungkin mau suara alam boleh, suara air mengalir, suara hutan di gunung dan sebagainya, suara burung berkicau dan sebagainya, silakan. Itu lebih bagus dibanding Anda memasukkan orang nyanyi, ya. Karena akan mengganggu konsentrasi dari peserta didik Anda ketika melihat membuka produk Anda terus background musiknya orang bernyanyi, apalagi orang konser dan sebagainya. Hindari itu ya, tipsnya itu. Jadi hindari menggunakan sound atau audio orang yang bernyanyi, yang vokalnya kedengaran maksud Bapak itu ya. Kalau Anda ingin lebih menarik silahkan, mungkin kalau ingin vokal boleh. Kalau akidah akhlak, Quran hadis bisa backgroundnya adalah
murotal, orang mengaji dan sebagainya itu lebih bagus ya, silahkan. Atau kalau Anda ingin musik-musik yang apa, cukup instrumen saja ya, instrumen itu catatannya ya. Oke, Bapak masukkan ini contoh misalnya, ketika saya klik oke, kita preview. Ketika Anda preview pasti otomatis sudah bunyi musiknya. Nah, kedengaran ya? Musiknya kedengaran ya? Seperti itu. Ya, itu yang perlu jadi catatan buat Anda ketika sudah menggunakan audio. Sekarang misalnya gini, Pak, misalnya Pak, saya mempunyai video, ini selalu permasalahan yang muncul nih. Ada video ini ada musik, ada suaranya ya. Misalnya video pembelajaran tentang tadi niat orang puasa atau niat orang sholat dan sebagainya, yang ada suaranya. Ketika video itu muncul dengan musik background kita, audio kita, maka otomatis ada dua musik di situ. Ya, contoh nih Bapak contohkan. Di menu utama Bapak masukkan video tadi yang namanya Magnolia yang kemarin ya, contohnya. Ini masalah nih adik sekalian, perhatikan. Nanti Bapak berikan solusi buat Anda. Misalnya masalahnya seperti ini. Ketika kita memasukkan video di menu utama ataupun di materi, video itu bersuara. Tetapi kemudian kita juga punya background musik, ya kan? Background musik. Otomatis kan saling bertabrakan nih antara musik background kita dengan video kita. Contoh kasusnya seperti ini. Anda perhatikan, preview. Sorry, saya klik. Ini preview, perhatikan. Ini kasusnya, contoh. Ini ada musik, ya. Ketika saya buka video, adik sekalian, suara musik itu dengan suara audionya bertabrakan. Terkadang mengganggu konsentrasi. Jadi, Bapak berikan solusi buat Anda, ya. Gimana caranya supaya pada saat pemutaran video itu kita berikan tombol untuk pause ya, pause itu menonaktifkan sementara atau memutekan musik background ya. Jadi kita akan berikan solusi. Caranya adalah dengan membuat tombol yang ketika diklik tombol itu maka musik backgroundnya itu termute, tidak kedengaran. Yang jadi peserta didik Anda fokus pada video pembelajaran yang Anda tampilkan ya. Maka caranya adalah tinggal buatkan tombol adik sekalian. Anda buat tombol, mungkin kalau Bapak buat tombol 2 cara bisa, tombolnya seperti ini contoh. Tombol ini tombol biasa. Saya isikan on off musik misalnya, on off sound ya. Itu tekan panjang. Bisa seperti ini adik-adik sekalian ya, nggak apa-apa. Ini contoh. Saya punya on off sound, atau kalau Anda punya tombol yang lain berupa pause yang gambar icon biasanya kita punya di JPEG atau file PNG, Anda bisa cari misalnya ini. Ini ya, on off misalnya. Saya punya ini misalnya. Ini bisa juga dijadikan tombol. Contoh aja, salah satu aja dia. Jadi ada sekalian tinggal pilih salah satu ya. Masuk ke dua-duanya. Ini adalah contoh saja. Tombolnya bisa berupa gambar image seperti ini yang kita download di internet. Bisa juga dalam bentuk tombol yang kita buat sendiri. Seperti itu. Maka langkah yang harus dilakukan adalah memberikan perintah quick action. Ini perhatikan quick action-nya ada deh untuk on-off-kan background musik ya. On-off-kan background musik atau mute-kan background musik. Caranya double klik tombol yang akan kita buat jadi itu, double untuk tombolnya. Kemudian pilih quick action, perhatikan. Quick action Anda pilih show page, kalau pada ini tombol on off tidak perlu show page, langsung saja yang ini adik-adik sekalian. Play atau pause background music. Perhatikan, play atau pause background music. Ya, Bapak ulangi, untuk membuat tombol on off sound background musik kita, maka pada quick action-nya double klik ini. Kemudian pilih quick action, kemudian action turunnya pilih play off atau pause background musik. Klik sekali, kemudian klik OK. Yang sebelahnya juga kita gituin.
kita quick action pakai play atau pause background music. Oke, kita coba presentasikan. Review ya. Oke, ini seperti ini. Oke, perhatikan, dengarkan suara belakang. Oke, hilang kan? Saya klik lagi, muncul. Hilang. Klik lagi, muncul. Oke, ini juga muncul, hilang. Ya, Bapak ulangi videonya. Oke, Bapak klik, hilang suaranya. Bapak klik lagi, muncul. Klik lagi, hilang. Klik lagi, muncul. Oke, itu untuk tombol on off atau play atau pause background music. Ya, oke, itu sudah ada tambahannya. Oke, kemudian apa lagi? Sudah tadi video, sudah. Oke, untuk file PDF ya, PDF ya. File PDF ini kebetulan Bapak belum install file Adobe Reader, ada di sekalian. Tapi ini bisa kita pakai untuk memasukkan tugas. Misalnya ada penugasan. Oke, Bapak contohkan. Bapak sudah contohkan di sini produk Bapak ya? Ada di sekalian? Produk multimedia yang Bapak buat. Sudah? Belum? Belum, Pak. Oke, Bapak contohkan yang produk yang Bapak buat dulu waktu penelitian Bapak beberapa tahun lalu. Oke, Anda bisa melihat contohnya. Ajar ya. Oke, ini. Perhatikan, ini produk yang Bapak buat beberapa tahun lalu. Oke. Ini adalah multimedia pembelajaran untuk pelajaran akidah akhlak. Indahnya beriman kepada qada dan qadar ya, materinya. Kedengaran musiknya ini ada di sekalian? Iya, Pak. Iya, Pak. Kecil aja sedikit suaranya supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, ini adalah aplikasinya. Ini adalah produknya. Oke, ini cover Bapak, covernya Bapak ini. Yang ini cover Bapak ya. Oke, ini posisinya sekarang pada full screen ya, ada di sekarang. Nanti Bapak ajarkan sebentar caranya membuat full screen seperti ini. Kalau full screen seperti ini, maka kita tidak bisa akan keluar dari aplikasi ini, produk ini, kalau tidak mengklik tombol exit ya. Anda tidak akan bisa kemana-mana kalau ketika posisi full screen dari aplikasi kita. Sebentar saya akan ajarkan itu. Oke, qada dan qadar. Klik start. Oke, ini menu utama yang Bapak gabungkan dengan menu selamat datang. Ya, menu utama yang Bapak gabungkan dengan menu selamat datang. Oke. Tombol-tombolnya di sini pendahuluan, materi, kompetensi, referensi, evaluasi dan pengembang, ya. Oke. Ini Bapak ada tombol on off-nya untuk musik di sini saya taruh. Ketika saya klik, nah hilang background musiknya. Ketika saya klik lagi, ada. Ini ada tombol exit. Ya, tombol exit. Karena di menu utama. Oke, Bapak ke pendahuluan. Ini adalah pendahuluan Bapak. Background-nya seperti ini. Pendahuluannya seperti ini. Ya. Oke. Saya punya tombol home. Untuk mana ini home ini kembali ke menu utama. Oke, kemudian saya masuk ke materi. Oke, sebelum materi, kompetensi dulu. Oke, nah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini ada, saya ambil dari referensi, tinggal diketik saja, dimasukkan dan seterusnya. Ya, nah, ada tombol home lagi. Artinya tombol home ini untuk bisa kembali ke menu utama. Makanya jangan lupa setiap page yang Anda buat harus ada tombol home atau kembali ke menu utama. Ya. Oke. Baik, lanjut ke materi. Bapak punya materi pembelajarannya ini Bapak pakai slideshow, ya, qada dan qadar, kemudian ada beberapa materi, tulisan dan seterusnya. Kemudian Bapak punya materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekaligus dengan latihan di sini Bapak masukkan. Oke, ketika saya klik amati gambar, ini adalah tombol ada sekalian ya, cuma Bapak buat dalam bentuk image yang Bapak jadikan tombol. Ketika saya klik amati gambar, maka muncul seperti ini. Nah, oke, ini ada gambar-gambar yang diamati oleh peserta didik kita. Kemudian Bapak buatkan tombol home di sini. Untuk mana? Berarti ini kembali ke menu materi. Menu materi ya, bukan menu utama. Karena ini kan dari materi. Ya, kembali ke menu materi. Ketika saya klik, oke, dia kembali ke menu materi. Oke. Kemudian penasaran. Nah, ini Bapak juga buat kaitannya dengan ini. Penasaran, ada pertanyaan yang dijawab oleh peserta didik. Setelah itu Bapak
buatkan lagi tombol home. Ingat, lagi-lagi tombol home ini adalah kembali ke menu materi pembelajaran. Oke, dia kembali ke menu materi pembelajaran. Kemudian buka cakrawala. Oke, ini buka cakrawala materi intinya adik-adik ya. Jadi kalau ketika kita buka materi inti, maka Bapak buat seperti ini. Di sini ada tombol next page, artinya ke next slide, next page, next halaman berikutnya. Halaman berikutnya berarti ada materi berikutnya. Kalau Anda temukan tombol home di sini sama Bapak, berarti materi itu sudah berakhir, sudah selesai. Ya, maka ini ada sekitar berapa page yang Bapak buat. Kita lihat, Bapak pakai next. Oke, ini pengertian kodok dan kodok. Tetap ada tombol next, berarti masih lanjut materinya. Ini materinya, dalilnya, ada tombol next, kemudian ada perbedaan qada dan qadar Allah, masih ada tombol next, kemudian masih lanjutan, next lagi. Nah, dalil tentang qada dan qadar, ini masih ada tombol next, kemudian contoh qada dan qadarnya Allah, tombol next juga, ini Bapak masukkan slideshow di sini ada di sekalian ya. Kemudian next lagi, perbedaan antara takdir, ini masih ada tombol next, manfaat beriman, next lagi, masih lanjutan, next lagi, baru terakhir bagian C, Anda lihat ada tombol home, berarti materi pada bagian buka cakrawala ini sudah berakhir, karena ini adalah tombol home, otomatis dia akan kembali ke menu materi ya, bukan menu utama, ke menu materi pembelajaran. Oke, sudah Bapak klik oke. Nah, oke, kemudian kembangkan wawasanmu. Ini adalah pertanyaan untuk bisa mengetes siswa. Nah, ini yang perlu dijawab, diskusikan. Kemudian ada tombol home. Saya kembali lagi ke home. Kemudian ada refleksi bagi adik-adik sekalian. Ini satu halaman saja. Ini ada tombol home. Kemudian saya back lagi ke rangkuman. Oke, rangkuman. Cukup satu. Tombol home saja, sudah. Nah, kemudian Pak ya, ayo berlatih. Nah, ayo berlatih ini adalah Bapak membuat aplikasi tambahan untuk ayo berlatih. Tapi kalau saran saya untuk Anda tanpa perlu aplikasi ini aja ya. Karena ini kemarin Bapak untuk penelitian, jadi tak perlu ini. Anda cukup pakai evaluasi 2. Nah, ini pakai file PDF. Ini adalah pertanyaan yang muncul. Cuman di aplikasi Bapak tidak terinstall Adobe Reader. Nih. Adobe Reader is not installed, tidak terinstall Adobe Reader Bapak sehingga aplikasi ini tidak terbuka. Padahal kalau terinstall, ini adalah pertanyaan yang muncul untuk peserta didik. Jadi pertanyaan esai yang harus dijawab oleh peserta didik. Seperti itu ada sekalian. Ya, oke. Makanya Bapak sudah siapkan kertas dan pulpen atau pensil untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, ini petunjuknya. Saya kembali ke tombol home. Oke. Ternyata Bapak punya video di materi pembelajaran ini. Ini ada klik untuk melihat video. Ada qada dan qadar 1 dan qada qadar 2. Oke, kita buka videonya 1. Oke, ini saya kecilkan dulu background musiknya. Oke, supaya bisa fokus pada ini pengertian qada dan qadar. Kebetulan suaranya agak kecil ya. Oke. Oke. Ini adalah materi. Saya home, ada tombol home di sini. Home ini berarti kembali ke menu materi, menu video. Oke, qada dan qadar 2. Saya buka qada dan qadar 2. Ini materi yang kedua. Oke, ini sama. Oke. Ini next. Saya home. Nah. Oke. Musiknya belum dinyalakan ya, nanti kita kembali ke menu utama. Kalau sudah, saya kembali ke menu utama. Nah, ini. Oke, jadi sudah. Kemudian setelah materi, referensi. Nah, Bapak punya evaluasi juga ternyata. Evaluasi ini adalah sama kayak tadi, ya, evaluasi tadi. Seperti itu sama. Kemudian masuk ke rangkuman sudah, video sudah ya, ayo berlatih. Nah, kemudian referensi. Ini referensinya yang Bapak ambil, bukunya, satu buku aja. Kemudian pengembang. Pengembang ini adalah Bapak dan kawan-kawan. Ini adalah foto Bapak waktu masih membuat produk ini. Ya, oke. Ini foto-foto yang digunakan. Oke, itu jadi
Itu contoh produk Bapak. Jadi silahkan nanti Anda kembangkan, Anda buat sendiri sesuai dengan versi Bapak. Versi Anda ya maksudnya. Ini tombol exit adik-adik sekalian. Oke, sebelum saya exit saya berikan dulu hikmah. Oke, setelah Bapak berikan hikmah, Bapak next lagi. Yakin ingin keluar? Ya atau tidak? Kalau tidak, dia akan kembali ke menu utama. Ini, kalau kita ingin keluar, maka dia pasti akan produknya selesai. Jazakumullah khair. Wassalam. Oke. Maka otomatis akan berhenti selesai produk itu. Gitu adik-adik sekalian ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bapak lanjutkan kalau sudah ya. Oke, itu yang Bapak inginkan sama Anda, produknya minimal seperti itu. Ya, ini videonya nanti Bapak akan share lagi di grup ya, bisa Anda lihat kalau Anda penasaran bagaimana cara membuat autoplay versinya Bapak yang tadi, yang bisa Anda lihat lagi nanti di videonya. Oke, kalau sudah tadi sudah saya buat audio, musiknya ada, videonya ada. Apalagi ada sekalian yang belum. Full screen nanti. Full screen. Oh ya, kita buat dulu tombol exit. Nah, ingat, karena sebelum full screen kita harus buat tombol exit ya. Tombol exit itu berada di menu utama kayak tadi Bapak ya, di menu utama. Maka kita harus buatkan tombol exit. Nah, tombol exit itu bisa kita buatkan tombol seperti ini, bisa juga buatkan dari icon. Coba Bapak ambil iconnya, boleh bikin juga ini nggak masalah. Oke, ini saya ambil contoh. Nah, ini pakai Bapak tombol merah. Bapak exit, oke. Warna putih aja karena merah backgroundnya. Ingatkan aja deh ya, dan kegedean. Saya kecilin dikit. Sambil tunggu, oke ini 15, saya 12 dulu. Oke, ini ya tombol exit, atau Bapak carikan exit dari sini. Saya juga tombol exit, nah ini juga boleh, contoh ya. Oh ini kegedean, maka di sini aja. Oke, ini perbedaannya. Kenapa Bapak selalu kasih opsi 2 tombol yang dibuat dari tombol dan dari image supaya opsi buat Anda ya, alternatif buat Anda. Perintahnya sama. Oke, baik, exit. Ingat, ketika kita membuat exit, ingat semua tombol yang ada di menu utama itu harus punya page. Bapak tidak buat pendahuluan kompetensi dan sebagainya, Bapak anggap Anda harus buat sendiri. Bapak yang akan Bapak buatkan adalah page exit. Maka Bapak akan membuat page baru di sini, menambah exit. Ingat, Anda harus buat pendahuluan ya, Bapak contohkan aja deh, supaya Anda paham. Pendahuluan, oke, itu harus ada ya. Oke, kemudian ingat, semua tombol di menu utama berarti kurang harus punya page dan seterusnya. Bapak buat langsung aja exit. Exit ya seperti ini, kemudian abaikan description sama keywordnya, kemudian pastikan background, image, browse. Cari kira-kira tombol apa yang exit. Oke, ini contoh. Oke, klik OK. Baik, ini adalah page exit tadi adik sekalian ya, page exit. Perhatikan exitnya sudah ada. Saya berikan perintah. Jadi sebelum perintah saya berikan dulu opsi. Jadi exit itu adalah pertanyaan yang muncul ketika kita akan mengakhiri program ini. Jadi pertanyaannya, apakah Anda ingin keluar? Artinya keluar dari program ini ya. Apakah Anda ingin berhenti? Nah, silakan. Ya. Maka Anda bisa buat opsi. Maka untuk memasukkan pertanyaan lagi-lagi buat label ya, label aja. Jangan buatkan paragraf terlalu panjang. Maka pertanyaannya, apakah Anda ingin keluar? Tanda tanya. Oke, berikan font. Silahkan cari font, misalnya Bapak cari fontnya ini, saya tebalkan. Oke, warnanya itu warna merah bisa, highlightnya orange, sama putih kuning. Contoh. Saya perbesar. Oke, ini seperti ini. Kalau kurang nyaman warnanya, kita bisa ganti warna yang lebih terang, misalnya ini.
Nah, oke. Apakah Anda ingin keluar? Oke, kalau kurang besar, silakan kurang besar, boleh. Oke, ingat, ketika kita bicara apakah Anda ingin keluar, maka kita buatkan tombol di sini. Ya atau tidak, ya. Buat tombol adik sekalian. Tombolnya bisa begini. Kalau saya yang sederhana aja, ini. Oke. Kemudian ini supaya sama besar, saya copy. Ini tinggal paste. Oke. Kasih berdampingan, bisa. Silahkan Anda tinggal kreativitas Anda aja. Oke. Kalau sudah, nah, kita berikan isian adalah ya. Warna hitam cukup. Nah, ini tidak. Oke. Contoh aja ya, sederhana aja. Bapak tidak ganti-ganti fontnya. Boleh berdekatan lagi. Oke. Ya. Nah, sekarang adalah yang penting adalah apakah perintah dari ya tombol ini ya atau tidak ini mau kemana? Nah, tadi sudah katakan kalau tidak berarti logikanya ketika Anda ditanya apakah Anda ingin keluar dari program ini, tidak. Ketika bilang tidak, maka dia akan tetap kembali ke menu utama di sini, ya kan? Karena tombol exit-nya di sini. Jadi kalau bilang dia tidak, maka dia kembali ke sini. Tapi ketika dia klik lagi exit, maka ketika muncul di sini, maka jawabannya ya berarti selesai. Jadi kita berikan dulu perintah di tidak. Quick action, perhatikan adik-adik, seperti kemarin, non diganti show page, next to show page to show-nya diganti specific page, dan cover diganti ke, jangan ke exit ya, ke menu utama. Oke, sip. Berarti tombol ini sudah kita berikan perintah untuk ketika klik tidak dia akan kembali ke menu utama. Kemudian klik ya berarti stop, berarti langsung berhenti. Maka quick action-nya adalah double klik ini, Anda masuk ke quick action, tidak perlu kemana-mana, langsung lihat action to run, langsung perhatikan paling bawah, exit garis miring close, ini paling bawah perintahnya, exit garis miring close, tinggal pilih exit atau close, klik OK. Oke, maka ini sudah selesai, ini sudah bisa keluar. Tapi perlu diingat, di menu utama kita harus linkkan tombol exit ini ke page exit. Jangan lupa ya, yang tadi Bapak katakan, semua page di menu utama harus dihubungkan dengan page-nya masing-masing. Jadi kalau exit, kita harus berikan lagi perintah bahwa tombol exit ini kemana? Ke dirinya berarti kan ke exit. Maka kita harus berikan perintah quick action. Ketika klik exit ini dia kemana? Non show page-nya diganti, kemudian next-nya diganti specific page, kemudian cover ganti ke exit. Ingat, kembali ke dirinya, ya. Klik ke dirinya. Jadi semua tombol yang di menu utama ketika diberikan perintah quick action dia pasti akan menuju ke namanya masing-masing. Kalau ke pendahuluan berarti ke pendahuluan, kalau exit ke exit, kompetensi ke kompetensi, dan seterusnya. Itu ingat, jangan lupa adik-adik sekalian memberikan perintah di sini. Oke, klik OK. Saya juga berikan perintah yang tombol ini, quick action sama tadi, show page, specific, dan terakhir exit. Oke, kita lihat ya, preview. Oke, seperti ini. Ya, perhatikan. Ini adalah preview dari autoplay yang kita sudah buat ya. Ini sebenarnya belum full screen karena tanpa tombol exit pun kita bisa keluar dengan ngeklik tanda silang ini. Tapi setelah itu kita akan membuat full screen supaya peserta didik Anda tidak bisa keluar kapanpun. Oke, saya klik mulai. Selamat datang dan seterusnya. Ayo belajar. Oke. Taruhlah materinya kita sudah klik-klik semua ini. Oke. Nah, Anda sudah selesai misalnya. Saya ingin exit. Boleh klik tombol exit ini, bisa ini. Klik exit. Nah, muncul seperti ini. Apakah Anda ingin keluar? Ketika saya klik tidak, maka dia akan kembali ke menu utama. Tetapi ketika saya klik ya, maka dia akan selesai. Nah, gitu. Adik-adik sekalian ya, perhatikan. Kalau sudah jadi tombol exit-nya ini adik-adik sekalian, baru Anda bisa ke full screen, ke mode full screen. Karena kita bisa keluar dari mode full screen itu. Maka Bapak berani ngajarkan Anda ke full screen, maka dengan catatan tadi, buat dulu tombol exit-nya. Usahakan tombol exit sudah jadi, baru kemudian Anda berani coba ke full screen. Oke, ini saya mau coba ke full screen.
Oke, untuk full screen-nya adik-adik sekalian, ya. Untuk full screen-nya adik-adik sekalian. Oke, untuk full screen perhatikan, lihat di tampilan ini ya, full screen. Kita buat full screen dulu. Oke. Untuk full screen itu pada project, kemudian setting ya. Untuk membuat tampilan full screen, klik project, kemudian pilih settings seperti ini. Oke, perhatikan project setting ini di sini adalah posisi untuk full screen. Jadi posisi di style ya, ya. Anda abaikan yang lain, Anda lihat di style. Style itu sekarang posisinya kita di standar. Standar itu yang tadi ada tanda silang di sebelah kanan atas. Kalau Anda border, maka dia tidak akan muncul tanda silangnya. Kita pakai untuk memberikan full screen itu layar penuh adalah pakai kiosk color. Yang ini ada di sini. Kiosk color, kemudian berikan warna kira-kira yang mirip atau mendekati dengan warna dari aplikasi Anda. Contoh Bapak ambil warna orange ini ya. Kiosk color warna orange. Ingat sekali lagi ini adalah full screen. Untuk mengaktifkan ini adik-adik sekalian, Anda harus tombol exit-nya sudah harus jadi. Tombol exit dan page exit sudah harus jadi. Ya, oke. Bapak contohkan. Klik OK. Ketika saya preview, hati-hati, previewnya pasti full screen. Nah ini. Tadi saya pilih warna orange background-nya, maka dia pasti berwarna orange. Oke. Nah, ini Anda tidak akan bisa keluar dari exit ini, tidak bisa keluar dari project ini kalau tidak aktif tombol exit-nya. Makanya Bapak katakan tadi, buat dulu tombol exit-nya, jadikan dulu tombol exit-nya, baru Anda menggunakan fasilitas full screen ini. Oke, ini mulai, ayo belajar. Nah, exit, oke, ini misalnya sudah jadi. Baru klik tombol exit. Kalau tidak, kembali ke sini. Kalau ya, baru kita keluar. Kalau tidak, tombol exit-nya belum jadi, maka kita akan susah untuk keluar dari proyek tadi. Oke, itu adik-adik sekalian. Gimana? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Ya, bisa ya? Pak. Ya, oke. Ini sekarang yang bergabung dengan Bapak sudah 10 orang. 10 orang sudah. Jadi perhatikan tadi ya. Nanti video ini kan Bapak rekam videonya, Bapak akan share lagi kok linknya di grup Anda. Di grup Anda biar Anda kemudian bisa melihat langsung ulangan yang Bapak share pada hari ini. Oke, apa yang terakhir sudah ya? Saya pikir itu semua cukup hari ini. Nanti untuk publishnya nanti Bapak ajarkan setelah selesai ini. Mungkin Bapak bisa ketemu satu kali lagi sebelum Anda, paling sebentar aja untuk mengajarkan publish saja. Setelah itu nanti bisa Anda lanjutkan sendiri. Ya, untuk publishnya minggu depan aja lah. Apa-apa Bapak ketemu lagi minggu depan dengan Anda. Minggu depan tanggal berapa sih? Namanya kan jadwal. Oh, 24 ya. 17. Ya, bisa. 24, Pak. Ya, 24. Mudah-mudahan satu kali lagi Bapak ketemu dengan Anda minggu depan untuk bisa memperlihatkan cara mempublish setelah semua jadi. Jadi ingat, hari ini tugas Anda sesuai dengan yang Bapak ajarkan hari ini. Buat tombol exit sudah harus jadi, videonya, audionya sudah harus jadi, memasukkan flash sudah harus tahu, kemudian memasukkan PDF juga sudah harus tahu. Untuk contohnya Anda bisa melihat tadi produk Bapak yang saya sudah share screen, Anda bisa cek di situ, bisa melihat contoh-contohnya dan sebagainya. Maka ingat materi pembelajarannya minimal tadi yang Bapak katakan yang kemarin-kemarin minimal 3 materi ada ya, untuk diperhatikan. Dan ingat lagi, semua tombol di menu utama itu adalah harus mempunyai page masing-masing. Dan ketika Anda memberikan perintah quick action, maka dia harus ke dirinya. Ketika kita mengklik tombol pendahuluan, maka page name-nya harus sesuai dengan namanya di pendahuluan. Dan jangan lupa di setiap tombol page yang Anda buat di menu utama, selalu buatkan tombol home. Tombol home itu bisa berupa dari tombol ini ataupun Anda buatkan image seperti ini. Nah, ini misalnya tombol home-nya Bapak, Anda bisa buat seperti ini ya. Contoh ini tombol home, Bapak taruh sini ikonnya supaya bisa kembali. Maksudnya adalah ketika selesai membaca materi itu, misalnya dia kembali ke menu utama. Berikan quick action. Quick actionnya seperti berarti dia menu utama kan? Show page, specific page, kemudian dia ke menu utama. Itu aja. Ketika kita preview,
seperti ini adik-adik sekalian. Oke, mulai. Ayo belajar. Pendahuluan. Oke, saya bisa ada tombol untuk kembali ke menu utama. Nah, ada tombolnya untuk kembali ke menu utama. Jadi semua tombol ini, semua tombol di sini harus ada pada bagian akhir dari page. Tombol yang ada di sini harus ada tombol home untuk kembali ke menu utama. Kalau di materi bedanya, materi akan ada tombol home untuk kembali ke menu materi, ya. Karena di materi ini ada 3 page lagi, ada 3 page. Jadi Anda harus ada tombol untuk kembali ke materi dulu, menu materi dulu. Baru bisa dari tombol materi, baru bisa kembali ke menu utama. Oke. Itu yang Bapak harapkan, mudah-mudahan Anda paham semua. Pertemuan hari ini Bapak cukupkan hari ini, insya Allah nanti Bapak lanjutkan pertemuan minggu depan terakhir ya, satu kali aja nggak apa-apa untuk mengajarkan Anda publish. Khawatirnya Bapak nanti Anda lupa semua yang akan diajarkan kalau terlalu banyak. Insya Allah minggu depan Bapak masuk lagi untuk mengingatkan Anda cara melihat progres Anda dulu, kemudian Bapak ajarkan cara mempublish. Karena publish itu adalah finalnya, endingnya dari bagaimana mempublish produk kita. Oke, adik-adik sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas, Pak, Pak. yang tadi Flash itu download aplikasi apa ya, Pak? Flash itu namanya Adobe Player. Adobe Player. Adobe Player ya, silahkan nanti cari. Tapi biasanya laptop-laptop terbaru kalau Anda sudah, apalagi kalau Anda sudah pakai laptop yang baru, biasanya otomatis sudah terinstall kok. Kalau Anda suruh install di tempat install ketika Anda beli laptop, biasanya sudah ada aplikasi itu. Tapi nggak apa-apa, dicek lagi ya. Bapak berikan background dulu. Oke, sudah? Yang lain silakan. Oke, kalau sudah jelas, saya pikir juga sudah sangat jelas penjelasan Bapak. Apalagi mungkin kalian sudah semangat sekali untuk membuat. Jangan lupa di-save pekerjaan Anda. Saya stop share screen. Insya Allah minggu depan kita lanjut ya, pertemuan terakhir kita. Insya Allah minggu depan. Bapak akhiri untuk hari ini. Barcode-nya menyusul. Terima kasih partisipasinya adik-adik sekalian. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.